Halo sobat-sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dapat pasien Redmi Note 4. Kendalanya ini kalau dicas itu lampunya menyala kedip-kedip. Ini lampu ketika dicas, lampu untuk bagian casnya, kayak notifikasi untuk casnya dia masuk, tapi di layarnya tidak ada gambar. Pokoknya kentara lah masuk kedip-kedip. Dan kronologi awalnya kata usirnya sih dicas. Setelah mau dihidupkan dia tidak bisa. Dan setelah saya periksa, awalnya ini dia gantung. Pakai cek pakai PSU, dia itu naik 0,2, tidak mau turun, tidak mau naik, pokoknya gantung lah pokoknya. Sudah saya cek area ini semua. Mana yang kentara sih bagusnya. Saya sudah cek area ini semua, pokoknya aman semua. Tidak ada yang short bagian sini, dan cek bagian MMC CPU nya juga aman. Nah, pokoknya awalnya ini dia gantung, baru kalau dicas dia itu ada kedip-kedip merah notifikasinya, tapi gambar tidak muncul. Cek PSU dia gantung. Nah, setelah saya telusuri, dan ketika dicabut ini soket fleksibelnya ke soket fleksibel casnya, terus dipasang semua, dia itu kadang muncul gambar lah, kadang muncul gambar kalau tapi dalam kondisi dicas. Contohnya seperti ini kan dipasang, ini dipasang, terus konektor baterainya yang ini, soket baterainya tidak perlu dipasang, tapi ketika dicas dia kadang ada muncul, tapi bukan gambar Xiaomi, cuman kayak bayang-bayang lah. Jadi saya periksa, dan setelah saya periksa keseluruhan sebelum kita angkat, umumnya kan kalau gantung kan pasti CPU umumnya itu paling sering, tapi alangkah baiknya, kalau saran saya, jangan langsung ponis CPU nya. Ini tadi tidak saya videokan karena lama sekali prosesnya, lama. Sudah saya bersihkan semua, tidak ada yang short, tidak, pokoknya pengecekannya sudah maksimal lah. Dan pada akhirnya setelah diperiksa yang bermasalah itu yang ini sudah aku ganti, yang ini sudah diganti. Dan setelah diganti dia tuh muncul gambar Xiaomi sebentar, dan setelah saya cek pakai multitester ternyata short bagian jalur fibatnya lagi. Nah, yang ini ada dua kapasitor. Mana yang ini sama yang ini berdekatan. Nah, tahu kan ini dia pakan. Nah, tinggal dibuang dan diganti yang ini ya. Pokoknya sebelum pekerjaan itu usahakan, kalau saran saya kan, usahakan maksimal lah pengecekannya. Jangan sampai kita vonis, maksudnya CPU nya ujung-ujungnya jadinya matot, dan HP yang masih bisa terselamatkan kemudian sudah tidak bisa. Itu sih saran dari aku. Dan semoga kalau misalnya ada yang dapat kasus serupa, pengerjaannya juga sama. Awalnya ini ciri-cirinya dia gantung 0,2, terus kalau dicas dia kedip-kedip merah. Tapi kalau misalnya dicabut soket baterai kadang muncul kayak bayangan-bayangan gambar lah. Tapi kalau dicek pakai PSU dia tidak short, tidak, dia kayak gantung lah, ciri-ciri kerusakan CPU. Tapi setelah diperiksa secara lebih detail, ternyata dia short di jalur fibatnya, yang ini dua ini pertama aku ganti, makanya agak bengkok sedikit, nanti dikasih bagus. Yang ini agak bengkok sedikit. Terus yang ini bagian ini kendalanya itu yang ini, padahal ini kalau dicek pakai power supply, yang ini 1 2 ini tentara ini, padahal ini kalau dicek pakai power supply dia tuh gantung.
0,2. Pokoknya ciri-ciri pada umumnya lah, ciri-ciri kerusakan IC CPU. Tadi tidak saya videokan soalnya pengecekannya, astagfirullah. lama sekali pengerjaannya. Jadi kalau untuk kita buktikan, mari kita nyalakan, dan hasilnya pun alhamdulillah dia normal. Karena kalau saya videokan, astagfirullah, pokoknya banyak sekali pengerjaannya, pengecekannya luar biasa. Hampir juga sih sebenarnya saya vonis isi CPU nya, maksudnya awalnya lah saya vonis isi CPU nya, tapi sebelum eksekusi aku cek lagi semuanya. Karena sebelumnya juga sering dapat kasus seperti sekian gantung, tapi ujung-ujungnya apa yang rusak bukan apa yang divonis sebelumnya. Sudah sering dapat kasus seperti ini. Jadi saran saya, kalau misalnya kalian dapat maksudnya kayak kerusakan HP mati total, dicek PSU gantung, angka baiknya itu dicek secara menyeluruh. Sudah sering kok aku dapat kasus-kasus seperti ini, padahal dicek pakai power supply dia tidak short, maksudnya aman lah. Ciri-ciri kerusakan IC ceritanya. Aku lupa dong. Sudah sering dapat kasus seperti ini. Karena kalau dipikir-pikir, PSU itu hanya apa ya, kayak kegunaan PSU itu, dia menurutku sih kegunaan power supply itu selain mengecek, selain menurutku itu kalau apa ya, kayak menganalisa juga sih sebenarnya. Maksudnya apa yang diperlihatkan di jarum ampernya itu belum tentu lah ceritanya, belum tentu memastikan kerusakan yang sebenarnya. Makanya kita perlu analisa yang lebih tepat, pengecekan yang lebih tepat lah ceritanya. Pengecekannya harus lebih detail. Nah ini Kentarana, padahal awalnya ini dia gantung. Sudah sering aku dapat kasus-kasus seperti ini, padahal kalau dicek pakai power supply dia itu tidak konslet. Makanya sebelum eksekusi alangkah baiknya itu multitester difungsikan. Itu saran saya. Lama sekali prosesnya, jadi seandainya mungkin saya video kan, astagfirullah, berjam-jam saya bikin ini. Maksudnya berjam-jam saya periksa, berjam-jam saya cek kerusakannya di mana. Jadi jangan sampai salah vonis, jangan langsung eksekusi isi tertentu. Itu dia. Kalau misalnya power supply ku yang bermasalah, tidak mungkin, karena saya punya power supply ada 2. Itu sebagai pengalaman sih, maksudnya pengalaman kerja ceritanya, karena sudah banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Kayak dicek power supply dia tuh kayak tidak ada ciri-ciri short ceritanya kan, tapi faktanya pada saat dicek dengan multitester ada yang short, bisa dikatakan lah short kecil. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya pertama-tama itu harus cek dengan multitester. Jangan multitesternya dijadikan pajangan. Nah, itu sih menurutku. Semoga membantu kawan-kawanku semua. Dari itu yang bisa kita petik dari video ini. Sebelum mengerjakan sesuatu, alangkah baiknya dicek secara mendetail. Maksudnya sebelum eksekusi isinya lah. Sekian dari saya, si teknisi sinting. Aduh hai.